Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Randy Revika Syaramadani dengan NIM 22025020. Saya mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas yang ditujukan untuk memenuhi tugas UAS. Dan untuk kali ini materi yang akan saya ambil adalah Art Nouveau. Jadi apa sih Art Nouveau itu? Art Nouveau bukan sebuah seni baru yang memiliki ciri gaya dekoratif organis flora, menggunakan alam terutama tumbuhan sebagai sumber inspirasinya, yang menyukai bentuk lengkung, garis meliuk-liuk, distalisasi, dan diabstraksi. Disebut sebagai seni baru karena gaya visualnya tidak mengambil inspirasi dari era klasik Yunani Romawi kuno. Sebutan Art Nouveau itu sendiri bersumber dari nama sebuah galeri seni yang bernama Maison de l'Art Nouveau di Paris tahun 1895. Baik, jadi untuk sekolah ini saya akan menjelaskan timeline dari Art Nouveau itu sendiri. Awal pengembangan dari Art Nouveau dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-18, khususnya di Eropa. Pada periode yang dikenal sebagai fin de siècle atau akhir abad, gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap estetika yang dominan pada masa itu, yaitu gaya Victorian yang kaku dan konservatif. Art Nouveau mengeksplorasi pendekatan artistik yang lebih organik, sinosa, dan menggabungkan seni dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1893, gerakan seni Art Nouveau mulai mendapatkan pengakuan internasional melalui pameran di Galeri l'Art Nouveau milik Samuel Bing di Paris. Asal-muasal nama dari Art Nouveau itu sendiri itu terbuat pada 1895. Nama Art Nouveau diambil dari nama sebuah galeri untuk dekorasi interior yang dibuka oleh Siegfried Bing di Paris. Di poster ikan Mimuman Robete tahun 1895 yang bernama Maison de l'Art Nouveau. Pada tahun 1897, seorang arsitek Prancis bernama Hector Guimard ia merancang pintu masuk dan stasiun metro Paris yang akhirnya terkenal dan sekarang itu disebut sebagai desain yang ikonik yang bertema Art Nouveau. Century Guild of Artists tahun 1899. Arthur McMurdo, seorang desainer Inggris, mendirikan kelompok seni dan desain bernama Century Guild of Arts untuk mempromosikan prinsip-prinsip Art Nouveau. Didirikan pada tahun 1882, persekutuan ini yang mendahului Art Nouveau adalah sekelompok penggemar seni Inggris yang dipimpin oleh Arthur Haygate McMurdo. Dan hanya bertahan selama 1 dekade. Tujuan mereka adalah pelestarian perdagangan artistik dan juga keaslian pengrajin di belakangnya, dan anggota serta pengrajin yang terkait dengan persekutuan adalah pelopor gerakan seni dan kerajinan yang bertujuan untuk menyatukan seni. Selanjutnya pada tahun 1900 itu sendiri menjadi pameran universal di Paris, juga dikenal sebagai Exposition Universelle. Itu sendiri itu memperlihatkan kejayaan Art Nouveau dan meningkatkan popularitas gerakan ini di seluruh Eropa. Nah, puncak popularitas dan kejayaan dari Art Nouveau itu sendiri itu terjadi pada tahun ini, yaitu tahun 1900 dengan diselenggarakannya pameran di Paris itu sendiri. Pada tahun 1903 itu The Beethoven Frieze. Pada tahun ini, yaitu lebih tepatnya pada tahun 1901 dan 1903, Klein melukis Beethoven Frieze untuk pameran Skizen of Vienna ke-14 untuk merayakan sang komposer yang awalnya hanya ditujukan hanya untuk pameran. Itu dekorasinya dilukis di dinding dengan bahan ringan. Setelah pameran, lukisan itu pun dipertahankan meski tidak dipamerkan lagi hingga tahun 1986. Beethoven Frieze itu sendiri dipajang secara permanen di Vienna Succession Building di ruang bawah tanah yang dibangun khusus dan dikontrol iklimnya sendiri, karena kan itu dia di tembok, jadi kalau nggak dikontrol bisa
pudar istilahnya. Baik, akhirnya yang terakhir ada penurunan popularitas dari gerakan Art Nouveau tahun 1910. Gerakan Art Nouveau akhirnya mulai mengalami penurunan popularitas yang drastis terjadi pada tahun 1910 dikarenakan digantikan oleh gaya seni modern atau seperti dengan munculnya gaya art baru yang seperti Art Deco dan Bauhaus. Baik, jadi meskipun si Art Nouveau itu sendiri itu hanya berlangsung sekitar 20 tahun, yang emang relatif itu lumayan sebentar, pengaruhnya dalam seni dan desain itu terus terlihat hingga saat ini. Gaya seni ini itu sangat mengeksplorasi bentuk organik, ornamen alami, dan kesatuan antara seni dan kerajinan, memberikan sumbangan yang signifikan dalam perkembangan seni dan desain pada abad ke-20 ini. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.